gawat nih. Saya bisa ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan topiknya hari ini adalah mengenai poligami, Ibu. Sekarang kita sering menemukan kasus poligami, menyakitkan, menyebalkan, tapi kenyataannya ada di hadapan kita, Ibu. Banyak sekali laki-laki yang merasa setelah mereka berhasil, mereka berhak untuk poligami, Ibu. Padahal sesungguhnya tidak pernah mereka bisa berhasil tanpa adanya jasa-jasa dari para ibu-ibu di sini. Siapa coba yang masakin minumannya, masakin makanannya, nyiapin bajunya, kalau bukan ibu-ibu? Betul? Betul, Pak Ustadz. Memang betul, Ibu, di dalam surat Al-Baqarah dikatakan diizinkan bagi kamu menikah dengan seorang perempuan lebih daripada 1, 2, 3, dan 4. Tetapi asal mampu bersikap adil. Tapi kalau kita melihat surat An-Nisa dikatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa bersikap adil. Jadi artinya itu tidak boleh, Ibu. Ibu-ibu setuju? Setuju. Nah, jadi kalau kita melihat seorang laki-laki berhasil, jangan sombong. Karena dia harus ingat, dia berhasil karena doa ibu-ibu. Ibu-ibu berdoa supaya suaminya maju. Ibu-ibu berkorban ngurus anak. Itu ibu-ibu lakukan dengan ikhlas. Tapi si laki-laki kalau sudah berhasil suka lupa ya, Ibu ya. Iya. Setuju, Ibu? Setuju. Pak Ustadz, tadi ceramahnya itu sangat menarik loh. Padahal kita sampai ngantuk-ngantuk ya Bu ya kalau lagi mendengarnya itu. Jadi kalau denger saya ngantuk begitu? Enggak, kebalikannya ya. Kalau bicara ilmu agama, Ibu, semua ustadz terkenal saya datangi. Jadi kalau bicara soal dakwah ya gimana gitu ya. Hal biasa lah buat saya. Oh, kalau gitu nanti kalau saya ada acara, Pak Ustadz mau ya ngisi acaranya untuk buat ceramahnya. Iya, yakin bisa. Bu Lisna. Iya, ada. Neng Leli Bu Lisna. Kenapa anak saya? Neng Leli pingsan Bu Lisna di rumah. Astagfirullahaladzim, anak saya Pak Ustadz. Dia memang sedang sakit. Tadi pagi saya mau bawa ke dokter, tapi dokternya nggak ada, sedang keluar kota. Kalau sore begini kan puskesmas tutup. Saya harus bagaimana lagi Pak Ustadz? Bener Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, ayolah Pak Ustadz. Saya nggak. Coba dulu Pak Ustadz. Tolonglah Pak Ustadz. Mungkin dengan doa Pak Ustadz yang makbul, anak saya bisa sembuh. Tolong ya Pak Ustadz. Saya nggak. Tolong Pak Ustadz. Ayo Iya Pak Ustadz, ayo. Gimana Pak Ustadz? Oh iya, sebentar. Bagaimana Pak Ustadz? Berat. Berat sekali pertimbangan ini. Tapi Ibu jangan khawatir, Bu. Saya akan berusaha mengobati putri Ibu ini. Dengan syarat Apa Pak Ustadz?
Syaratnya ibu harus melakukan pengajian semalam suntuk dan harus malam ini juga. Iya, iya Pak Ustadz. Saya akan mengundang tetangga-tetangga untuk mengaji di sini. Dan tolong tinggalkan saya sendiri di kamar ini bersama putri ibu. Karena kalau ada yang mengganggu, maka dia akan mengganggu proses pengobatan spiritual yang akan saya lakukan. Iya, iya Pak Ustadz. Beda dengan kursi terminal. Kasihan Pak Ustadz kecapean berdoa. Leli? Leli? Kamu sudah sembuh, Nak? Kok bisa ya ini anak tiba-tiba jadi sembuh? Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Syukurlah Pak Ustadz sudah menyembuhkan anak saya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, sebenarnya di kampung ini banyak sekali orang yang sakit. Dan kalau Pak Ustadz tidak keberatan, Pak Ustadz mau menolong mereka. Tapi maaf sekali Bu Lisna. Hari ini kebetulan saya banyak sekali urusan. Gak apa-apa Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ucapan terima kasih dari saya. Saya harap Pak Ustadz mau menerima. Jangan Bu, jangan. Saya melakukan ini dengan ikhlas Bu, jangan. Tolong Pak Ustadz. Gila, banyak banget. Pak Ustadz, Iya. sebetulnya saya membutuhkan orang seperti Pak Ustadz untuk membantu mengelola panti asuhan saya. Ya. Sebetulnya Bu, saya sendiri tidak tahu mau kemana. Karena saya hanyalah seorang pendakwah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau gitu Pak Ustadz mau menerima tawaran saya dan membantu mengelola panti asuhan itu. Dan Pak Ustadz kan bisa tinggal di rumah saya. Terima kasih banyak Bu Lisna. Subhanallah. Allah telah menggerakkan hati Bu Lisna sehingga bisa menerima saya dengan baik di sini ya Allah. Amin. Baiklah Pak Ustadz. Besok Bapak saya kenalkan pada Ustadz awal yang mengelola panti asuhan itu.